Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan hari kedua. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, pendekatan yang dilakukan dengan keadaan masing-masing anak. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual? Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Pertanyaan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Murid berperan sebagai subjek belajar, artinya murid berperan aktif di dalam proses bermain belajarnya. Guru berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Individual system yaitu belajar mandiri dan dengan kemampuan masing-masing, sementara classical system belajar bersama-sama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual? Dampaknya adalah anak akan senang dan bersemangat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal? Dampaknya anak akan lebih semangat jika belajar bersama-sama. Pertanyaan selanjutnya, pengertian variatan skill. Variatan skill yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Mengapa aspek belajar harus divariasikan? Karena anak-anak mudah teralihkan dengan cepat. Dengan aspek belajar yang divariasikan, anak jadi tertarik. Mengapa aspek belajar harus divariasikan? Karena anak-anak mudah teralihkan dan cepat bosan. Dengan aspek belajar yang divariasikan, anak jadi tertarik. Tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias. 3 aspek belajar yaitu kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama dan belajar yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Apa yang dimaksud dengan the law of effect? Artinya, ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Yaitu ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Pertanyaan terakhir, apa yang disebut dengan the law of readiness? Yaitu ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil. Sekian dan terima kasih.